dan 4 diantaranya merupakan warga asal Pesawaran Lampung. Seperti diketahui kemarin sudah dilakukan proses pemakaman jenazah dari Pak Sutri yang menjadi korban dari dukun pengganda uang Mbah Slamet, di mana isak tangis mengiringi proses dari pemakaman dari kedua jenazah pasangan suami istri tersebut. Nah, Tribuners, untuk berbicara lebih jauh atau lebih lanjut mengenai seperti apa pandangan dari kacamata hukum menyikapi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Dukun atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Slamet, yakni dukun pengganda uang yang akhirnya berujung menjadi kasus pembunuhan kepada 12 orang. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu pengamat hukum dari UBL, Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang, Mbak. Oke, Bang Zainuddin, bagaimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, Bang Zainuddin, terima kasih banyak ya Bang sudah menyempatkan waktunya ya di tengah kesibukan dan juga mungkin ini hari liburnya, tapi mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama dengan Tribuners di rumah. Nah, Bang Zainuddin, perihal dengan kasus yang memang sedang viral, tidak hanya di Provinsi Lampung saja, bahkan ini bisa dikatakan viral secara ranah nasional. Karena kasus ini itu merupakan kasus di mana seorang laki-laki yang mengaku sebagai dukun atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Slamet ini mengiming-imingi para korbannya, yakni dengan menggandakan uang, dan juga akhirnya malah para korbannya ini menjadi korban kasus pembunuhan dan baru terungkap setelah adanya laporan dari salah satu keluarga korbannya. Nah, menyikapi kasus tersebut nih, bagaimana pandangan dari kacamata hukum nih Bang, terkait dengan kasus yang tadi sudah disebutkan? Ya, sebenarnya yang dilakukan oleh Mbah Slamet ini kan menggandakan uang itu merupakan kejadian yang banyak terjadi ya di masyarakat, terutama masyarakat yang ingin cepat kaya, cepat berhasil, cepat banyak duit, tapi tidak mau berusaha. Nah, ini dimanfaatkan oleh oknum dukun ya, yang dengan motif menjanjikan penggandaan uang. Jadi modal 10 juta bisa 20 juta atau bahkan menjadi 40 juta. Hal inilah yang kemudian membuat para korban itu percaya. Padahal ya kalau seandainya dukun tersebut bisa menggandakan uang, yang duluan kaya dukunnya. Nah, dan ini kan suatu hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin inilah kemudian yang membuat para korbannya itu menagih kan, menagih, dan mungkin oleh Mbah Slamet ini sudah habis dibelanjakan atau dipakai, sehingga dia tidak bisa mengembalikan sejumlah uang para korban. Akhirnya ujung-ujungnya untuk menghilangkan jejak, karena korbannya banyak ya, sampai 12 orang saya baca, itu akhirnya sang dukun itu melakukan tindak pidana pembunuhan. Yang saya lihat itu sepertinya pembunuhan berencana, karena ada racun ya, kemudian di, di tempat kejadian itu di lokasi dikuburnya di tempat yang sama. Artinya perbuatan ini atau tindak pidana ini dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, tidak cuma sekali atau dua kali. Seperti itu, Mbak.
Ya, perantara ini kan ibarat kalau di dalam dunia marketing itu kan sales ya. Artinya pastikan Mbak Slamet menjanjikan sesuatu ketika ingin mengajak atau merekrut para korban. Artinya dengan misalnya menjanjikan kalau dapat 20 juta dari korban, si perantara ini akan mendapatkan sejumlah uang. Itu pasti Mbak Slamet menjanjikan itu. Dan ini kalau dalam konteks hukum pidana kan ada istilah namanya turut serta. Turut serta itu kan bisa yang mempengaruhi, ya mengajak melakukan atau terlibat, atau apapun setiap orang yang bisa mengarahkan kepada arah suatu tindak pidana, termasuk yang mengajak tadi. Itu sangat mungkin, Mbak, karena kan Mbak Selamat ini kan tidak mungkin bekerja sendiri, apalagi kan jauh ya lokasinya di Banjarnegara, Jawa Tengah, sedangkan ada korban yang itu dari Lampung ya, dari Pesawaran Lampung. Artinya sangat mungkin sekali ada perantara yang menawarkan, ya, menawarkan atau mengenalkan Mbah Selamat ini kepada para korban dengan menjanjikan atau janji-janji, sehingga para korban ini percaya, kemudian datang ke Banjarnegara, Jawa Tengah, mengantarkan sejumlah uang dan seterusnya sampai akhirnya menjadi korban tindak pidana pembunuhan ini. Bang Zainuddin, kan seperti kita ketahui bahwasannya dalam kasus ini pembunuhnya ini atau pelaku pembunuhannya memang sudah ditangkap. Nah, sebenarnya berbicara dengan sudah ditangkapnya tersangka pelaku pembunuhan ini, lantas apa yang sebenarnya harus menjadi prioritas dari pihak kepolisian agar kasus ini tuh bisa tuntas setuntas-tuntasnya di Bang Zainuddin? Ya, yang pertama, karena kebetulan tersangka utamanya sudah ditangkap, ya, sudah ditahan, kemudian saya yakin pasti sudah diperiksa. Pastikan dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka utama, Mbak Slamet ini kan nggak mungkin seorang tersangka itu mau masuk sendirian kan. Pasti dia akan menceritakan siapa saja yang akan terlibat di dalamnya. Sehingga dalam hal ini pihak penyidik, dalam ini kepolisian, itu harus menelusuri ya, follow ya, di mana sebenarnya Mbak Selamat ini tidak bekerja sendirian, artinya ada yang menawarkan, ada yang turut serta, sehingga kasus pembunuhan ini dengan motif dukun pengganda uang ini bisa selesai, bisa tuntas, tidak hanya sebatas pelaku Mbak Selamat itu sendiri, tapi orang-orang yang terlibat dalam proses terjadinya suatu tindak pidana ini, termasuk orang-orang yang mengajak, orang-orang yang menawarkan, orang-orang yang menjanjikan, juga bisa menjadi saksi ataupun mungkin menjadi tersangka ya, sebagai orang yang turut serta terlibat dalam suatu tindak pidana. Oke, lalu nih Bang Zainuddin, terkait dengan kasus pembunuhan ini kan memang bisa dikatakan sudah setahun terjadi dan 12 orang menjadi korbannya. Kira-kira nih Bang Zainuddin, apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian ataupun diri kita pribadi nih agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Oke, jadi perlu memang kepada pihak. Jadi kalau untuk memberikan solusi itu kan biasanya yang pertama dari bagi penegak hukum, bagi masyarakat, dan bagi pemerintah. Nah, dimulai dari penegak hukum dan pemerintah ya, artinya bagaimana supaya penegak hukum dan pemerintah dalam hal ini memberikan pendidikan ya kepada masyarakat bahwasanya motif-motif adanya dukun pengganda uang itu suatu hal yang mustahil ya terjadi di dunia ini. Artinya kalau ingin mendapatkan uang banyak ya dengan bekerja keras. Artinya pendidikan atau sosialisasi, memberikan pencerdasan kepada masyarakat itu sangat penting agar supaya korban-korban sampai 12 tahun tidak terulang kembali. Kemudian bagi makanya nak, kalau penyidik, bagi pihak penegak hukum, kepolisian, tentunya ini harus diselesaikan setuntas-tuntasnya. Jangan ada yang tersisa agar supaya nanti tidak ada korban-korban lain ataupun tidak ada motif-motif atau modus-modus lain
bagi pelaku tindak pidana, khususnya penggandaan uang misalnya, ataupun tindak pidana lain yang memiliki motif yang hampir sama ya, menjanjikan untuk supaya cepat kaya, menjanjikan supaya agar dia maksudnya dengan menjanjikan janji-janji yang lain lah ya, termasuk ada unsur penipuan di dalamnya, itu tidak terjadi pada masyarakat yang lain, gitu Mbak. Mungkin penasaran nih Bang, terakhir pertanyaan, kalau misalkan pelaku kan ini bisa dikatakan bisa dikenakan pasal berlapis ya, pertama memang melakukan penipuan, ditambah lagi melakukan pembunuhan. Nah, kalau untuk kasus-kasus seperti itu Bang, untuk hukuman maksimalnya, biasanya kalau dari hukum ini kan masuk ke dalam ranah hukum pidana ya Bang ya. Nah, itu hukuman maksimalnya kalau boleh tahu berapa tahun penjara atau ada kemungkinan bahwa si tersangka atau pelaku ini mendapatkan hukuman mati nih Bang? Iya, itu sangat mungkin, Mbak. Jadi dalam pembunuhan berencana itu bisa sampai dengan ancaman hukuman mati. Apalagi kan perbuatannya kan berlapis, mulai dengan menipu, kemudian memperdaya, kemudian melakukan pembunuhan secara berencana, itu sangat mungkin ancaman pidananya sampai dengan hukuman mati. Oke, baik Bang Zainuddin, mungkin itu tadi menjadi pertanyaan terakhir dari Mutiara Bang terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Slamet terhadap 12 orang korbannya. Bang Zainuddin, saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmunya, pendapatnya, dan juga waktunya telah mau berbagi bersama dengan Tribuners di rumah. Terima kasih, Sampai jumpa di lain waktu Bang Zainuddin. Selamat siang. Selamat siang. Baiklah Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan seperti apa pandangan